perbedaan setelah revitalisasi yang paling terbaru ini setiap weekend kita akan ada pemutaran video mapping. Itu nanti akan diputar selama 2 kali, yaitu pukul 6:30 dan juga jam 8. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemutaran musikologi, biasanya seperti itu. Itu dilaksanakan setiap weekend. Ya, tentunya banyak sekali. Yang pertama nanti bisa menuju rooftop, itu menjadi salah satu baru yang di sini setelah revitalisasi. Kemudian nanti bisa menuju ruang anak ataupun ke berbagai spot lainnya di ruang diorama. Pokoknya dari mulai bangunannya, terus pemandangannya, taman-tamannya juga bagus. Ya, ditambah ini juga pengetahuannya kan di dalamnya ada tentang Yogyakarta. Karena kan tempatnya baru di ini ya, renovasi, terus banyak tempat duduk-duduk gitu buat santai, terus tempatnya adem sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Sore ini kita mau jalan-jalan lagi. Kali ini tujuan kita ada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Di mana lokasi wisata yang akan kita datangi nanti saat ini baru viral di beberapa media sosial karena beberapa waktu lalu sempat ditutup karena dilakukan revitalisasi. Namun sejak 8 Juni kemarin wisata ini sudah dibuka kembali untuk umum dan tentunya saat ini sudah dengan wajah baru. Nah, wisata ini bernama Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta adalah sebuah bangunan benteng pertahanan yang terletak di depan Gedung Agung dan Keraton Kasultanan Yogyakarta, di mana sekarang benteng ini menjadi sebuah museum. Di sejumlah bangunan di dalam benteng ini terdapat diorama mengenai sejarah Indonesia. Nah, benteng ini ketika selesai dibangun pada tahun 1787, benteng tersebut diberi nama Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Namun gempa hebat yang melanda Yogyakarta pada tahun 1867 membuat benteng Rustenburg runtuh, sehingga benteng Rustenburg dibangun kembali dan namanya dirubah menjadi Vredenburg, yang berarti benteng perdamaian sebagai simbol perdamaian antara Belanda dan Keraton Yogyakarta. Nah, pada tanggal 23 November 1992 Benteng Vredenburg resmi ditetapkan menjadi museum. Saat ini Museum Benteng Vredenburg juga melengkapi berbagai diorama koleksi yang ada dengan fitur touchscreen yang mendukung penggunaan media pembelajaran secara interaktif dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk melihat bagaimana suasana dan perubahan Benteng Vredenburg saat ini setelah direvitalisasi, mari ikuti perjalanan kami teman-teman di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Saat ini lokasi kita berada di Jalan Pangurahan. Kita berjalan ke arah utara dan di depan kita ini adalah titik 0 km Yogyakarta. Nah, titik 0 km Yogyakarta adalah sebuah landmark di kota Yogyakarta yang menandakan titik awal pengukuran jarak di kota Jogja ke berbagai wilayah lain. Nah, seperti inilah suasana di kawasan titik 0 km Yogyakarta teman-teman. Dan kebetulan sore ini sedang diadakan acara Selasa Wagen di Monumen Serangan Umum 1 Maret. Acara ini dilakukan rutin ya, setiap bulannya atau setiap 35 hari sekali, merujuk Hari Pasaran Jawa ya, yang biasanya dipusatkan di Monumen Serangan Umum 1 Maret. Nah, saat ini kita berada di Jalan Panembahan Senopati. Di sebelah kiri kita ini adalah taman di sisi selatan Museum Benteng Vredenburg. Dan selanjutnya kita akan mencari lokasi parkir di kawasan Malioboro di utara sana teman-teman. Dan nanti kita akan menuju Museum Benteng Vredenburg dari arah utara. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan Malioboro dan posisi kita saat ini ada di Jalan Margomulyo. Dan kalau kita perhatikan situasi sore ini cukup ramai ya, meski hari ini bukan hari libur. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Pasar Beringharjo. Nah, Pasar Beringharjo merupakan salah satu pasar tradisional tertua di Yogyakarta yang didirikan tidak lama setelah Keraton Yogyakarta Hadiningrat didirikan.
Pasar Beringharjo dulunya bernama Pasar Gede, didirikan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yaitu pada tahun 1758. Nah, Pasar Beringharjo terletak 500 meter di utara keraton di sisi timur Sumbu Filosofi. Nah, sebagai bagian dari Sumbu Filosofi yang bermakna siklus hidup manusia, pasar melambangkan godaan material yang dapat mengganggu kemuliaan kehidupan manusia. Nah teman-teman, kita terus berjalan ke arah selatan. Di sebelah kanan kita ada Hamzah Batik. Kemudian di sebelah kiri kita, di depan kita ini ada Pasar Sore Malioboro. Jadi Pasar Sore Malioboro ini buka setiap sore sampai dengan malam hari. Dan untuk pagi maupun siang hari, lokasi yang ada di Pasar Sore ini digunakan untuk parkir ya. Nah, seperti inilah suasana di Pasar Sore Malioboro, teman-teman. Cukup ramai ya pada sore hari ini. Dan kita terus berjalan ke arah selatan. Lokasi Museum Benteng Fredebuk ada di sebelah selatan dari Pasar Sore Malioboro, atau di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Nah, saat ini kita sudah berada di depan Museum Benteng Fredebuk Yogyakarta, dan lokasi kita ada di Jalan Margo Mulyo nomor 6, Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta. Nah, selanjutnya kita langsung menuju pintu masuk, teman-teman, dan terlihat di sini tertulis buka kembali mulai tanggal 8 Juni 2024 dan ada tulisan gratis ya, yang artinya saat ini masih gratis. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, di halaman utama pintu masuk Benteng Fredebuk saat ini sudah dibikin semacam undaan ya, teman-teman ya. Jadi tidak datar seperti dulu ya. Nah, ini pemandangan di sisi selatan ya, ada tulisan Indonesian Heritage Agency. Nah, saat ini memang dari manajemen Museum Benteng Fredebuk belum secara resmi mengumumkan harga tiket masuknya ya. Namun kalau kita lihat sekilas tadi, harganya sangat murah sekali, teman-teman ya. Jadi untuk dewasa hanya Rp3.000 saja, untuk anak-anak hanya Rp2.000. Dan hal ini murah banget ya menurut kami, dengan lokasi yang informatif, terutama tentang sejarah bangsa Indonesia. Kemudian ada taman yang bagus dan fasilitas lain yang nanti akan kita lihat. Dengan harga ini menurut kami sangat worth it sekali ya. Nah teman-teman, ini adalah halaman depan dari Museum Benteng Fredebuk Yogyakarta. Selanjutnya kita akan ke arah selatan dulu, teman-teman ya, untuk melihat suasana dari acara Selasa Wagen ya, yang ada di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret. Nah, seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwa acara Selasa Wagen ini menampilkan kesenian dari kelurahan budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk acara Selasa Wagen kali ini mengambil tema rumaket. Dalam bahasa Jawa berarti merekatkan atau mendekatkan. Dan untuk acara saat ini ada partisipasi dari 14 kelurahan budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kelurahan budaya yang tampil pada acara Selasa Wagen kali ini antara lain ada dari Kelurahan Budaya Trimulyo, Jatimulyo, Terban, Margo Agung, Purbayan, Sinduharjo, Giripeni, dan beberapa kelurahan budaya lainnya. Nah, selain kelurahan budaya, acara ini juga ada partisipasi dari perwakilan provinsi di Indonesia,
antara lain dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi NTT, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Banten. Nah teman-teman, dari Monumen Serangan Umum 1 Maret di acara Selasa Wagen, selanjutnya kita akan menuju Taman Museum Benteng Fredebuk. Dan terlihat saat ini berbeda ya dengan beberapa waktu yang lalu sebelum direvitalisasi, di mana saat ini sudah dilengkapi taman yang indah dengan berbagai fasilitas, antara lain tempat duduk, lampu taman, dan area buat pejalan kaki. Dan lokasi kita saat ini ada di sisi selatan dari Museum Benteng Fredebuk ya. Nah buat teman-teman yang mau berfoto, maka lokasi ini juga merupakan salah satu spot foto yang cukup menarik ya. Karena di sebelah selatan dari lokasi ini terdapat bangunan-bangunan yang cukup ikonik ya, seperti Gedung BI, Kantor Pos, dan Gedung BNI 46. Nah teman-teman, saat ini kita kembali berada di halaman utama pintu masuk dari Museum Benteng Fredebuk. Dan kalau kita perhatikan di sini makin sore terlihat makin banyak pengunjung yang mendatangi Museum Benteng Fredebuk ini. Nah selanjutnya, sebelum kita memasuki pintu utama dari Museum Benteng Fredebuk ini, kalau kita perhatikan di depan kita ini ada jembatan ya, dan di sebelah kanan maupun kiri jembatan ini terdapat kolam atau parit yang juga biasanya ada di setiap benteng. Nah dulunya saat benteng ini difungsikan, maka parit ini mengelilingi area di luar benteng ya. Namun saat ini hanya ada di depan benteng saja. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kolam atau parit yang ada di Museum Benteng Fredebuk ini terlihat ada instalasi air mancur ya. Namun terlihat untuk saat ini masih belum difungsikan ya. Nah saat ini kita sudah berada di dalam Museum Benteng Fredebuk teman-teman, dan seperti inilah suasananya pada sore hari ini. Cukup ramai ya pada sore hari ini. Nah di sebelah kiri kita ini ada souvenir shop ya, atau toko souvenir ya, buat teman-teman yang ingin mencari souvenir terkait dengan Museum Benteng Fredebuk. Ini ada di sebelah kiri kita atau di depan kita saat ini. Nah ini pemandangan dari pintu masuk tadi ya, dan ini gedung di sisi selatan teman-teman ya. Nah kemudian di sebelah timurnya ini ada gedung panjang, ini adalah gedung diorama 1. Nah di sebelah kiri kita ini juga ada gedung panjang, ini adalah gedung diorama 2 dan diorama 3. Jadi gedung diorama 2 dan diorama 3 ini menyambung ya. Nah selanjutnya di kanan kiri kita atau di depan kita juga terdapat peninggalan artileri mesiu paling tua, yaitu meriam. Nah kemudian kita terus berjalan ya ke arah timur teman-teman. Nah di ujung timur ini terdapat panggung namanya musikologi. Nah jadi menurut informasi setiap weekend di sini diadakan pentas musik ya. Nah teman-teman, saat ini kita berada di belakang panggung pentas musik psikologi ya, atau musikologi. Jadi lokasi kita ini ada di sisi timur dari area Museum Benteng Fredebuk Yogyakarta. Selamat sore kakak. Maaf bisa mengganggu waktunya sebentar kak? Oke. Maaf, dengan wisatawan dari Jogja apa luar Jogja kakaknya? Saya dari Jogja. Iya. Maaf, dengan kakak siapa kalau boleh tahu?
Saya dengan Nadifa. Lalu ya, kakaknya mengunjungi Museum Benteng Frederick ini ya kak ya. Kenapa sih kakaknya tertarik datang mengunjungi museum ini kak? Saya tertarik karena sejarahnya yang sangat luar biasa, dan nilai plusnya itu karena setelah direvitalisasi semakin bagus dan indah. Seperti itu. Perbedaan menurut kakak dari dulu sebelum Museum Benteng Frederick direvitalisasi dengan sekarang yang sudah direvitalisasi ini apa kak? Oh, perbedaannya untuk tata ruang mungkin ada sebagian yang berbeda ya, kayak seperti di depan itu sebelumnya masih ada seperti meja-meja yang berisi itu loh kak, market-market begitu, sekarang sudah tidak ada, dan tata ruangnya lebih rapi dan indah. Semua sudut ruangan bangunan estetik untuk berfoto. Tadi spot foto mana aja yang kakak datangi di Museum Benteng Frederick ini kak? Oh, saya sudah ini memutari benteng. Lalu saya di jembatan. Lalu saya ke belakang ke diorama 2, diorama 1. Sudah sih kak. Oke kak, terima kasih banyak waktunya ya. Selamat sore kakak-kakak semua. Terima kasih. Nah teman-teman, kita coba naik ke atas benteng ya. Jadi kita ingin melihat suasana di atas benteng saat ini. Di sebelah timur dari area kawasan Benteng Frederick ini, di sebelah kanannya ada Taman Pintar Yogyakarta. Kemudian di sebelah kiri kita ini ada bangunan Taman Budaya Yogyakarta. Nah teman-teman, dari sisi timur kawasan Benteng Frederick kita selanjutnya akan menuju area rooftop ya, yang saat ini menjadi viral dan ikonik ya di Museum Benteng Frederick setelah direvitalisasi. Nah lokasi rooftop yang merupakan spot baru dan ikonik ya di Museum Benteng Frederick setelah direvitalisasi ini, lokasinya ada di sisi barat daya ya. Jadi lokasinya menghadap Monumen Serangan Umum 1 Maret ataupun kawasan 0 km Yogyakarta. Nah dari sini terlihat gedung-gedung ikonik di Yogyakarta ya. Seperti di sini ada gedung BI, kantor pos, dan gedung BNI 46. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan naik ke anjungan rooftop ya. Kita akan melihat suasana ataupun fasilitasnya di atas seperti apa. Nah, di atas anjungan ini terlihat ramai sekali ya. Dan di sini sudah dilengkapi fasilitas meja kursi, dan menurut kami ini keren sekali teman-teman. Nah, di area rooftop ini memang paling nyaman dan indah didatangi saat sore hari seperti sekarang ini. Dan di sini kita bisa bersantai menikmati suasana sore di kawasan 0 km Yogyakarta. Nah, di sini kita dari tadi mencari tempat duduk ya. Namun sampai saat ini hampir tidak ada yang tersedia karena sudah penuh ya. Nah, ini suasana taman di sisi selatan Benteng Frederick tadi yang dilihat dari rooftop ya.
Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa fasilitas bagus semacam ini memang baru ada setelah proses revitalisasi selesai. Dan tentunya dengan spot foto yang keren akan makin menarik banyak wisatawan untuk datang ke museum ini. Selamat sore kakak-kakak berdua. Ya, maaf bisa mengganggu waktunya kakak-kakak berdua? Gak apa-apa. Oh ya, terima kasih banyak. Maaf, dengan kakak siapa kalian boleh tahu? Akhirnya Ya, Kezia. wisatawan dari Jogja apa luar Jogja kak? Saya dari Jogja. Dari Jogja ya, kebetulan ya. Lalu kakak-kakak berdua datang ke Museum Benteng Fredebuk ini, apa sih yang menjadi daya tarik untuk mengunjungi tempat ini? Karena kan tempatnya baru di ini ya, renovasi, terus banyak tempat duduk-duduk gitu buat santai, terus tempatnya adem sih, iya asik. Kesan pertama kali setelah kakak datang setelah Museum Benteng Fredebuk ini direvitalisasi, apa kak kesannya? bagus ya, Iya bagus, lebih bagus, lebih nyaman. Tempatnya lebih sejuk juga soalnya banyak pohon, gitu, banyak tempat duduknya. Lalu menurut kakak berdua, bedanya apa sebelum Museum Benteng Fredebuk ini direvitalisasi dan sesudah direvitalisasi ini kak? ini kalau belum direnov itu masih agak membosankan ya mungkin buat wisatawan gitu. Setelah direnov kan makin banyak lagi orang yang pada datang. Spot-spot buat foto juga banyak. Contohnya kayak di sini ya. Di rooftopnya ini ya kak ya. Lalu kakak-kakak berdua tahu Museum Benteng Fredebuk ini direvitalisasi dari mana kak? Instagram, media sosial, Sering lewat sini juga. jadi tahu kalau ada pembangunan. Kesan kakak sebagai warga Jogja dengan adanya Museum Benteng Fredebuk dengan wajah baru atau direvitalisasi ini, apa kakak berdua? Seneng sih, Bangga pasti bangga. Karena banyak wisatawan luar. Iya, bisa tahu datang di sini. Iya, tertarik jadi. Terima kasih banyak kak atas waktunya. Sehat selalu kakak berdua. Makasih. Selamat sore. Selamat sore kakak-kakak berdua. Maaf bisa mengganggu waktunya sebentar kakak-kakak berdua? Ya. Maaf, dengan kakak siapa? Dengan Kak Nurul. Dengan Kak Nindi. Ya. Wisatawan dari luar Jogja apa Jogja kak? Dari luar Jogja. Tepatnya dari kota mana kak? Saya dari Maluku Utara. Saya dari Brebes. Oh ya. Lalu kakak-kakak berdua kenapa tertarik mengunjungi Museum Benteng Fredebuk ini kak? Karena cocok untuk mahasiswa. Gratis soalnya. Bagus untuk Opening foto-foto juga. Iya. Lalu berapa kali kakak-kakak berdua mengunjungi Museum Benteng Fredebuk ini kak? Baru pertama kali. Wow, baru pertama kali ya kak ya. Kesannya apa setelah datang pertama kali mengunjungi atau sampai di Museum Benteng Fredebuk ini kak? Kesannya bagus sekali ini bentengnya. Pokoknya dari mulai bangunannya, terus pemandangannya, taman-tamannya juga bagus. Ya, ditambah ini juga pengetahuannya kan. Di dalamnya ada tentang Yogyakarta. Nah, bagus banget gitu. Lalu kakak-kakak berdua tahu info Museum Benteng Fredebuk ini setelah direvitalisasi dari mana kak? Dari TikTok. Dari TikTok ya. FYP-nya TikTok ini tentang ini karena kan lagi free katanya. Oh iya. Lalu sudah mengunjungi spot foto yang rooftop belum kak? Yang ini ya? Iya, yang di atas. Penuh. Penuh ya. Jadi sebuah Ya. Satu kata untuk Jogja apa kakak-kakak berdua? istimewa. Terima kasih banyak kakak-kakak berdua. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Nah teman-teman, dari rooftop selanjutnya kita akan menuju gedung diorama 1 ya. Nah di gedung diorama 1 ini merupakan ruang pamer yang menyajikan peristiwa penting terkait sejarah perjuangan bangsa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Nah di dalam ruangan ini pengunjung dapat mengamati berbagai peristiwa yang menggambarkan semangat kaum intelektual muda dalam upaya mengangkat untuk perlawanan baru yang dilakukan kaum bumi putra terhadap kolonialisme bangsa asing. Nah, periode yang disajikan di sini terbentang dari masa Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 hingga masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945. Nah, diorama yang ada di depan kita ini menggambarkan
tentang pembangunan Slokan Mataram. Selanjutnya ini adalah diorama dari penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Keraton Yogyakarta. Nah, diorama selanjutnya adalah masuknya tentara Jepang ke Yogyakarta. Dan di sini digambarkan lokasinya berada di perempatan Tugu Palputih, Yogyakarta. Nah, selanjutnya untuk diorama 2. Diorama 2 merupakan ruang pamer yang menyajikan peristiwa-peristiwa penting sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta di masa awal kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam ruangan ini pengunjung dapat mengamati berbagai peristiwa yang menggambarkan semangat menggelora rakyat Yogyakarta untuk menjadi benteng proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibuktikan dengan berbagai aksi untuk menegakkan Republik Indonesia. Nah, periode yang disajikan di sini terbentang dari aksi masa awal kemerdekaan tahun 1945 hingga agresi militer Belanda pertama tahun 1947. Nah, di depan kita ini ada mesin percetakan koran ya, buatan Jerman, namanya mesin cetak Heidelberg yang digunakan oleh Koran Kedaulatan Rakyat ya. Nah, selanjutnya ini adalah mata uang asing pra-kemerdekaan Indonesia atau mata uang yang diterbitkan Dai Nippon. Kemudian yang ini adalah mata uang ori ya, atau uang Republik Indonesia yang diterbitkan setelah kemerdekaan. Nah, teman-teman, selanjutnya dari diorama 2 kita menuju diorama 3. Jadi di diorama 3 ini nyambung ya dengan diorama 2. Nah, untuk ruang pamer diorama 3 ini menyajikan peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta sejak tahun 1948 hingga akhir 1949. Nah, di dalam ruangan ini pengunjung dapat mengamati peristiwa yang berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Periode ini disajikan terbentang dari peristiwa hijrahnya pasukan divisi Siliwangi ke Yogyakarta tahun 1948 sampai dengan serangan umum 1 Maret 1949 hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Nah, selanjutnya dari diorama 3 kita akan menuju gedung diorama 4 dan saat ini kita berada di sisi utara dari Museum Benteng Frederiksberg. Dan lokasi gedung diorama 4 ini letaknya berada di timur laut dari kawasan Museum Benteng Frederiksberg ya, teman-teman. Nah, ruang pamer diorama 4 ini menyajikan peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta setelah adanya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Nah, periode yang disajikan di sini terbentang dari pemilu pertama di Yogyakarta tahun 1951, peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta, hingga amanat Presiden Soeharto tentang P4. Nah, teman-teman, ini adalah suasana taman bermain. Nah, arena ini juga merupakan arena baru setelah revitalisasi, dan di sebelah barat arena ini juga dilengkapi dengan fasilitas musola dan juga ada toilet ya. Nah, teman-teman, selanjutnya ini ada yang namanya Taman Patriot. Nah, Taman Patriot ini juga merupakan taman yang baru dibangun saat revitalisasi kemarin. Di sini ada lorong yang menceritakan peristiwa sejarah dimulainya dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Selanjutnya di sisi timur dari Taman Patriot ini ada nama-nama para pejuang perang gerilya di Yogyakarta.
Selamat sore Kak. Selamat sore. Maaf bisa mengambil waktunya sebentar Kak? Boleh? Ya. Maaf, dengan Kakak siapa? Saya Anita dari edukator di Museum Benteng Fredebeg Yogyakarta. Ya. Museum Benteng Fredebeg ini direvitalisasi dan dibuka umum mulai tanggal berapa Kak? Ya, jadi Museum Benteng Fredebeg Yogyakarta mulai dibuka tanggal 8 Juni, kemudian sampai 14 Juni itu masih dibuka secara gratis. Terus kemudian nanti setelah itu baru ada pembayarannya, gitu. Jadi ada HTM-nya. Selama HTM free dari tanggal 8 sampai 14 Juni ini bukanya dari jam berapa sampai pukul berapa Kak? Ya, baik. Saya jelaskan dulu ya terkait jam layanan Museum Benteng Fredebeg. Untuk sekarang setelah revitalisasi itu jam buka museum sudah berubah. Sekarang sudah buka setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian untuk jam bukanya mulai hari Senin sampai hari Kamis itu pukul 8 pagi sampai 8 malam. Kemudian untuk hari Jumat sampai Minggu itu ada dibuka mulai pukul 8 pagi sampai 10 malam. Lalu setelah direvitalisasi ini ya Kak ya, apakah ada perbedaan untuk menarik wisatawan Kak? Ya, tentunya ada dong ya. Untuk perbedaan setelah revitalisasi yang paling terbaru ini setiap weekend kita akan ada pemutaran video mapping. Itu nanti akan diputar selama 2 kali, yaitu pukul 6:30 dan juga jam 8. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemutaran musikologi, biasanya seperti itu. Itu dilaksanakan setiap weekend. Lalu untuk spot-spot foto untuk menarik wisatawan, apakah ada sudah direvitalisasi Kak? Ya, tentunya banyak sekali. Yang pertama nanti bisa menuju rooftop, itu menjadi salah satu baru yang di sini setelah revitalisasi. Kemudian nanti bisa menuju ruang anak ataupun ke berbagai spot lainnya di ruang diorama. Setelah tanggal 14 Juni ini kan sudah nggak free. Lalu kalau untuk rombongan anak sekolah atau perorangan apakah ada perbedaan biayanya Kak, HTM-nya? Ya, jadi untuk HTM setelah nanti tanggal 14, mohon maaf untuk HTM-nya belum bisa diriliskan untuk saat ini. Jadi nanti akan diinfokan lebih lanjut melalui Instagram atau web dari Museum Benteng Fredebeg Yogyakarta. Jadi untuk pengunjung kemarin baru kita launching tanggal 8, kemudian tanggal 9, itu untuk tanggal 8 kemarin di hari Sabtu kita menembus 9.000 pengunjung. Kemudian di hari Minggu kita menembus 10.000 pengunjung gitu. Jadi antusias wisatawan yang datang ke Museum Benteng Fredebeg itu sangatlah tinggi gitu, setelah peluncuran dari revitalisasi yang baru ini. Ya. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Sama-sama. Ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di Museum Benteng Fredebeg Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.